beberapa perenungan yang bisa kita tarik dari liturgi bacaan maupun dalam seluruh teks perayaan Ekaristi pagi hari ini. Teristimewa terkait dengan persoalan perkawinan, dan saya yakin panjenengan semua yang ada di sini kurang lebih sudah mengetahui seluk-beluk apapun yang hendak saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Maka saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang sama sekali baru, tetapi saya hanya mau mengulang dan menggarisbawahi beberapa hal yang menurut saya perlu teristimewa bagi mereka yang hendak menikah ataupun yang sudah menikah dan sedang dalam persoalan-persoalan tertentu. Nah, yang pertama, para saudari dan saudara, dalam pengantar perayaan Ekaristi hari ini, teks perayaan liturgi yang diberikan oleh Misale Romawi kepada kita mengatakan seluruh perayaan hari ini diarahkan pada pemahaman yang setara antara laki-laki dan perempuan. Maka dikatakan dalam pengantar juga dalam bacaan pertama, laki-laki dan perempuan diciptakan dalam kesetaraan. Dalam bacaan pertama dikatakan, tetapi bagi dirinya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Maka pertemuan yang pertama, Bapak Ibu, para saudari-saudara, saya hanya mau berkomentar tentang setara dan sepadan. Kalau kita menempatkan seluruh konteks bacaan hari ini pada hidup perkawinan, maka rasa-rasanya tidak salah kalau kemudian saya mengatakan yang pertama, apa yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang mau menikah. Kalau yang sudah menikah ya rasa-rasanya sudah terlanjur terjadi, tetapi kalau mau menikah, apa yang perlu dipikirkan atau apa yang perlu menjadi bekal pertama. Nah, yang perlu menjadi bekal pertama adalah kesetaraan. Maka kalau dalam bahasa lain mungkin bisa dipakai kata leveling. Maka kalau Anda mau menikah, maka laki-laki atau perempuan rasa-rasanya perlulah mengusahakan diri supaya Anda menjadi selevel terlebih dahulu. Laki-laki dan perempuan menjadi setara. Nah, apa yang dilakukan gereja supaya setiap calon manten dan gereja Katolik itu setara? Nah, dalam teks hari ini tidak ada satu kata pun yang mengatakan perkawinan itu harus agama, dan juga tidak ada kata-kata harus berbeda agama. Tetapi yang dikatakan adalah laki-laki perempuan yang mau menikah harus setara. Nah, beberapa yang diupayakan gereja Katolik supaya setiap calon manten itu menjadi setara, misalnya Anda semua yang mau menikah diminta mengikuti kursus persiapan perkawinan. Nah, kursus persiapan perkawinan selama ini masih saja ada yang merasa yang namanya kursus persiapan perkawinan hanya sebagai syarat eloke wong sing arep tidak. Maka kalau kita yang mau menikah berpikir bahwa kursus persiapan perkawinan itu hanya cara supaya ya sudahlah ini syarat eloke administratif untuk orang mau menikah, maka rasa-rasanya kita masing-masing harus menjauhkan gagasan itu dari benak kita, dari pikiran kita masing-masing. Mengapa? Karena upaya penyelenggaraan kursus persiapan perkawinan bukan sekedar untuk syarat administratif, malah bukan syarat administratif. Anda tidak perlu kursus saja perkawinan Anda tetap sah. Maka kursus bukan untuk sahnya perkawinan. Anda bolos kursus persiapan perkawinan, Anda beralasan ikutnya live streaming, pasang foto lalu Anda tinggal bepergian, tinggal tidur, Anda tetap dapat sertifikat lalu Anda bisa menikah. Artinya kursus persiapan perkawinan bukan pertama-tama untuk sahnya perkawinan, dan jangan sekedar dianggap sebagai syarat administratif. Tetapi bagi pasangan, kursus persiapan perkawinan untuk membuat Anda selevel dan hal apa dalam kesepahaman terkait dengan seperti apakah gagasan perkawinan dalam tradisi gereja Katolik. Maka bagi Anda yang mau menikah secara Katolik, memang Anda diwajibkan mengikuti kursus persiapan perkawinan supaya Anda pengetahuan dasar terkait dengan perkawinan setara sama. Itu gagasan tentang kesetaraan, tentang kesepadanan. Dan dalam kursus persiapan perkawinan Anda akan belajar macam-macam hal terkait dengan kesepadanan antara laki-laki dan perempuan.
Itu gagasan yang ingin disampaikan. Maka bagi Anda yang mau menikah, ingatlah yang pertama perlu diupayakan Anda sepadan, Anda setara. Nah, kesepadanan yang lain juga terkait dengan materi dalam proses persiapan perkawinan disampaikan di sini terkait dengan hakikat perkawinan Katolik. Maka dalam proses persiapan perkawinan Anda akan diingatkan setiap orang yang menikah secara Katolik dalam seluruh hidup perkawinannya bukan hanya diimbau, bukan hanya disarankan, tetapi diharuskan memiliki pemahaman yang sama. Perkawinan Katolik tidak dapat diceraikan, tidak bisa dipisahkan. Maka dalam kursus persiapan perkawinan berulang kali akan dikatakan akan ditampil setiap orang yang menikah, seriuskah Anda mau menikah? Kalau Anda mau menikah, seandainya nanti Anda ditinggal pasangan, entah ditinggal pergi, ditinggal menikah lagi oleh pasangan, diselingkuhi, tidak diperlakukan setia oleh pasangan, apakah Anda akan tetap bersatu sebagai suami istri? Maka jawabannya ya. Apakah kalau Anda ditinggal pasangan Anda menikah, Anda akan menikah lagi? Jawabannya tentunya tidak. Itu yang dikatakan dalam itu yang dilakukan ketika proses persiapan perkawinan. Terlepas dari adanya KDRT atau tidak KDRT. Kalau Anda Katolik, perkawinan Anda Katolik, meskipun Anda diselingkuhi, meskipun Anda ditinggal nikah lagi, maka gagasannya tetap Anda tidak akan menikah lagi. Karena Anda berpegang teguh pada prinsip, meskipun saya ditinggalkan, saya tetap suami, saya tetap istri dari laki-laki atau perempuan yang meninggalkan saya. Itu level yang pertama. Maka gagasannya kalau nanti terjadi persoalan-persoalan dengan keluarga, harapannya tidak lagi ada kata-kata suami saya sudah meninggalkan saya 10 tahun, istri saya sudah meninggalkan saya 1000 tahun, sudah menikah lagi, maka boleh dong saya menikah lagi. Kalau kita menikah secara Katolik, maka tidak ada perkawinan lagi. Kalau toh Anda menikah lagi, gereja kiranya pakai istilah yang bagi beberapa orang yang kritis akan mengatakan gereja hanya cari pembenaran diri, atau gereja hanya cari alasan supaya membantu saja. Tapi memang betul, kalau Anda sudah menikah secara Katolik, ditinggal pergi, lalu Anda memaksa nikah lagi, maka Anda tidak akan pernah menikah lagi secara Katolik. Sampai akhirnya pasangan yang meninggalkan Anda mati, entah mati alami atau mati Anda buat. Tapi biasanya kalau mati Anda buat, maka perkawinannya kalau tunangan Anda yang membuat, maka tidak bisa saksikan. Maka itulah penting Bapak Ibu para saudara-saudara. Jadi kita mengatakan untuk apa menikah secara Katolik kalau itu ternyata sulit. Tetapi menjadi rusaklah pemikiran kita kalau kemudian kita mengatakan perkawinan itu gampang. Kalau saya ditinggal pergi, saya boleh menikah lagi. Maka gagasannya itu bukan sekedar menikah. Atau itu gagasan bukan untuk menikah. Mungkin itu gagasan untuk melegitimasi saja hidup apa itu namanya relasi seksual. Yang penting halal. Enggak. Perkawinan bukan sekedar menghalalkan relasi seksual. Maka itu banyak hal yang harus dilevelkan. Juga terkait dengan katakanlah apa yang menjadi kesibukan laki-laki dan perempuan, maka tetap harus diselevelkan. Sama-sama misalnya, sama-sama harus punya kesibukan. Maka Bapak Ibu, para saudari-saudara, hati-hati nanti kalau ada pasutri yang misalnya membuat pemisahan secara definitif, yang bekerja laki-laki, yang di rumah itu istri. Kalau pemisahan menjadi definitif, rasa-rasanya kita harus berpikir kembali. Bisa mungkin ada persoalan-persoalan yang muncul berikutnya. Maka dalam proses persiapan perkawinan Katolik kadang-kala diingatkan laki-laki dan perempuan harus bekerja. Pekerjaan tidak ada jenis kelamin misalnya, asal-asalnya ya. Dan yang gede itu juga ada jenis kelaminnya. Anda cek apa itu namanya gede. Apakah ada jenis kelamin laki-lakinya? Enggak ada. Maka dari gede, asa-asa, setrika, munggahi itu tidak bisa diberi pemisahan jenis kelamin. Maka pemahaman itu harus selevel Bapak Ibu para saudara-saudara. Maka saya rumah di anak di wadon itu dan dari rumah di anak
wadon, bisa masang instalasi listrik, yulangan yo wadon. Jangan sampai nanti ketika suami pergi, istri mengetahui listriknya korslet, ternyata ada laki-laki lain. Jadi ya, karena itu kan biasanya laki-laki. Persoalan Bapak Ibu, maka kalau Anda mau punya istri, latihlah kalau istri Anda dan listrik sendiri. Selain mungkin secara ekonomi, tetapi juga menghalangi laki-laki lain masuk ke rumah dan perkawinan Anda. Ingat, selevel juga perkawinan itu ada dimensi eksklusif. Batasi laki-laki dan perempuan lain masuk ke perkawinan dan rumah Anda masing-masing. Jadi selevel itu banyak Bapak Ibu. Maka kalau Anda mau menikah, maka selevel. Itu pertama. Yang perlu disampaikan dan kita ingat kembali juga bagi remaja putri dan remaja putra, bagi UMK dan UMI sama. Buatlah selevel terlebih dahulu sebelum menikah. Itu satu. Lalu yang kedua, dalam bacaan hari ini tidak tertera, tetapi saya hanya ingin mengulang apa yang dikatakan berulang kali dalam hidup perkawinan yang disampaikan oleh pengajaran resmi dari Vatikan, dari istimewa yang berulang kali disebutkan kembali oleh Paus Fransiskus. Nah, Paus Fransiskus itu berulang kali mengatakan kepada kita satu istilah Bapak Ibu, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Setiap keluarga, setiap pribadi pasti punya riwayat masa lalu yang pahit, yang manis, punya sakit hati, punya kurang-kurangnya dalam keluarga dan macam-macam. Nah, kalau kemudian kita memegang itu, maka kita tahu para saudari dan saudara, setiap perkawinan, setiap hidup bersama pasti bermasalah, ada potensi bermasalah. Mengapa? Karena sejak awal Paus mengatakan secara reflektif pada kita semua, orang-orang keluarga ini beres sama sekali nggak ada. Tidak ada sama sekali orang yang beres, enggak. Setiap orang punya cacatnya, setiap keluarga punya kurangnya. Nah, itu perlu kita pegang Bapak Ibu. Nah, kalau itu kita pegang, maka setiap orang yang mau menikah pasti akan ingat peristiwa kita yang tinggal di Jawa ini. Pasti harus ingat istilah yang mungkin bagi sebagian orang sudah dianggap basi, tetapi menurut saya semakin lama semakin perlu juga direfleksikan secara baru. Apa itu? Setiap orang yang mau menikah, mau hidup bersama harus mengingat bibit, bebek dan bobotnya. Mau ditambah bibit juga soal silakan refleksikan sendiri. Tetapi gagasannya itu harus diperhatikan. Jangan hanya melihat wajahnya, jangan hanya melihat penampilan ketika berpacaran, jangan hanya melihat keuangannya saja. Sama seperti orang mengatakan jangan melihat buku hanya dari sampulnya. Apapun, tetapi gagasannya tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada pribadi yang sempurna. Dengan demikian setiap keluarga punya peluang ada masalah di dalamnya. Nah, yang bisa dilakukan oleh gereja supaya keluarga-keluarga yang punya bibit-bibit bobot yang tidak selalu baik ini bagaimana? Yang bibit-bibit bobotnya yang tidak sempurna ini bagaimana? Nah, gereja kami juga punya sarana Bapak Ibu untuk berusaha supaya perusahaan lebih besar tidak terlariskan, tidak terjadi. Apa yang dilakukan? Nah, dalam konteks gereja Katolik kita punya tradisi yang namanya pemulihan luka-luka batin. Istilahnya tidak terlalu tepat, tetapi penyembuhan luka-luka batin. Setiap keluarga punya luka batin, setiap anak punya luka batin. Luka batin mungkin kalau kita sudah semakin gede tidak lagi dikenali. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, para saudari dan saudara, anak-anak kita masing-masing punya luka batin. Pernah dipermalukan Bapak Ibunya misalnya, pernah dibuat menangis sampai kekejar oleh Bapak Ibunya misalnya, pernah melihat hal-hal yang membuat mereka terheran-heran dan kebingungan di kepala misalnya, apapun, luka batin bisa apapun, punya trauma masa lalu misalnya, karena orang tuanya, karena keluarga besarnya. Ini luka batin Bapak Ibu, dan rasa-rasanya ini perlu diberesi terlebih dahulu. Maka setiap orang yang mau menikah, Bapak Ibunya lebih didorong supaya BLT putra putrinya terlebih dahulu. Mengapa? Sekali lagi prinsipnya sama.
Keluarga kita nggak semuanya beres, nggak ada keluarga yang beres. Bukan berarti saya meremehkan setiap keluarga, bukan. Tetapi gagasannya tidak ada keluarga yang sempurna. Maka kalau kita mau meningkatkan putra kita, yuk putra ini dibengkali terlebih dahulu. Bengkelnya apa? Penyembuhan kita batin. Anak-anak kita yang mau menikah harus mengakui bahwa dirinya punya luka batin. Kalau anak-anak punya luka batin, laki-laki punya luka batin pada bapaknya, harus beres terlebih dahulu dengan bapaknya. Kalau anak perempuan punya luka batin pada ibunya atau sebaliknya, diberes terlebih dahulu. Supaya akhirnya gagasan dari bacaan hari ini, laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya dan seterusnya bisa sungguh terjadi. Kalau tidak, nanti bisa jadi seorang perempuan menikahi seorang laki-laki karena ada sosok bapak di sana. Jadi dia sebetulnya cintanya pada bapaknya, bukan pada laki-laki yang dinikahinya. Bapaknya lalu di rumah munggah bajunya, kemana-mana diterke, ngelek di tukang tangan, turun di koloni dan macam-macam, tidak pernah marah. Dan kalau suami ini tidak begitu, maka ditinggalkan. Hadiah kita adalah batin anak-anak kita masing-masing. Kalau anak-anak kita mau menikah, saya akan mengatakan anak-anak pada yang mau menikah, saya akan mengatakan tidak cukup khusus persiapan perkawinan, harus ikut pertumbuhan luka batin 3 tahun pertama. Ibu maka tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi mari kita mengurangi kemungkinan kerusakan keluarga dengan cara pemberesan macam-macam ini juga. Jadi Bapak Ibu para saudara-saudara jangan senang kalau anak Anda sudah punya calon, aduh kalau itu jangan. Anak-anak Anda yang mau menikah minta sertifikat lulus Bapak Ibu namanya penyembuhan luka batin, jangan diminta khusus lulus persiapan perkawinan. Itu gagasannya, bacaannya. Maka tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna. Mari membengkelkan diri sebelum hidup bersama. Harapannya supaya keluarga Katolik ke depannya tidak banyak yang kemudian waktu datang karena kerusakan besar sudah terjadi. Maka jangan bangga kalau ibu atau putrinya pulang dari calon mantu, hati-hati calon mantu itu bawa penyakitnya sendiri. Kalau anak Anda itu punya penyakit, kalau orang punya penyakit, jadinya double penyakit. Susah loh. Mari kita bengkelkan terlebih dahulu. Anda masing-masing saya pun punya luka batin, maka baik bagi kita untuk tahu saya punya luka, tetapi tidak hanya sekedar sadar saya punya luka, tetapi kita perlu mengetahui persis luka saya apa. Sakit hati saya pada bapak saya, pada ibu saya, mudah-mudahan ini. Supaya keluarga-keluarga kita meskipun tidak ada yang sempurna 100%, semakin lama semakin kita rapi dan baik. Itu yang kedua. Lalu terakhir para saudari dan saudara, saya ingin titip satu hal juga terkait dengan apa yang perlu dipersiapkan dari setiap orang yang mau menikah. Salah satu gagasan yang ditawarkan oleh gereja, ajaran yang ditawarkan oleh gereja, tetapi sampai sekarang kadang-kadang dimaknai terlalu dangkal oleh umat Katolik adalah salah satu syarat untuk menikah Katolik. Tapi sebetulnya bukan syarat sahnya perkawinan, tetapi sebetulnya menjadi sarana bantu supaya Anda saling kenal satu sama lain. Dalam perkawinan Katolik Anda diwajibkan cek kesehatan. Nah, Bapak Ibu silakan Anda yang pernah menikah Katolik, Anda ingat kembali cek kesehatan Anda dulu. Apa yang Anda lakukan ketika cek kesehatan? Umumnya cek kesehatan itu hanya bayar Rp5.000. Jangan dulu. Sekarang Rp50.000, Rp75.000 untuk anak puskesmas. Untuk apa? Untuk memberi izin, memberi konsensus pada dokternya, pada nantinya, untuk membuka pakaian Anda, lalu tutul apa itu namanya stetoskop. Ya, itu bukan cek kesehatan bahwa ibu enggak, ini bukan cek kesehatan yang diminta. Cek kesehatan bahwa ibu para saudara itu bukan hanya kesehatan fisik seperti ini enggak, tapi kesehatan fisik juga mental, spiritual. Kita perlu cek psikologis juga Bapak Ibu. Siapa tahu ada bakat ketempiran, bakat kegilaan, bakat depresi. Nah itu perlu Bapak Ibu. Kalau saya tahu saya akan menikah dengan laki-laki dan perempuan atau perempuan yang punya bakat depresi berat, pertanyaannya apakah saya tetap mau menikah atau tak?
tambah fisik calon saya itu jelas. Maka syarat cek kesehatan sekali lagi orang membayar 150.000, 75.000, total dokter ini standar bukan. Cek mental spiritual, cek psikologisnya, cek tingkat depresinya, bahkan kegilaan, bahkan depresi apapun. Nah kalau Anda tetap saking cintanya menikah ya sudah. Besok kalau dia stres-stres di tengah jalan ya terima. Anda tidak bisa mengatakan dia pas tak ijab orang stres kok, saya stres. Ya Anda sudah ini, ya Anda tidak bisa mengatakan dia sehat kok ngomong dia belum penting. Lah penting itu maksud orangnya. Gila itu kan karena dipicu, depresi kan karena dipicu. Nah kalau Anda tahu pasangan Anda itu punya bakat depresi, Anda akan tahu diberitahu oleh kata-kata konsultan Anda. Ini jangan dikagetkan kecil ya, jangan diberi pekerjaan terlalu berat ya. Dia bisa konslet. Nah, begitu. Maka cek kesehatan saudara-saudara bukan sekedar secara administratif. Itu supaya Anda benar-benar tahu kesehatan calon pasangan yang akan Anda temani hidupnya sepenuhnya. Maka tidak hanya dari kesehatan. Cek juga kelistrikan otaknya. Siapa tahu umur 40 tahun sudah demensia, mungkin perlu tambahan baterai, saya tidak tahu. Tapi perlu cek demensianya semuanya para saudara-saudara. Punya riwayat jantung atau tidak? Bukan setelah menikah, dia pun tidak sehat baik saat itu jantungnya bocor, paru-parunya rusak, bagaimana? Cek kesehatan supaya mengenal pasangannya secara utuh. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Cek kesehatan untuk mengetahui seperti apa kondisi sebenarnya calon pasangan yang saya nikahkan. Maka general check up Bapak Ibu, para saudara-saudara yang mau menikah atau yang mau menikah anak paling hanya 10 juta. Dan kalau Anda menikahkan anak saja kisarannya lebih dari 20 juta. Kan untuk setiap hidup, setiap tahun namanya, masuk investasinya di masa ketemu dan beberapa. Maka kalau Anda ingin investasi jangka panjang bagi pelestarian perkawinan untuk produk panjenengan, maka investasinya yang terlalu dong dengan hanya 50.000, 25.000, itu pun kadang-kadang masih yang dok hingga dicicil. Bapak Ibu saudara-saudara, bacaan-bacaan dari ini bicara tentang perkawinan. Kita diingatkan perkawinan dalam tradisi gereja Katolik sekali dan untuk seterusnya tidak bisa diceraikan. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan. Yang pertama, laki-laki dan perempuan yang akan dinikahkan harus selevel. Kalau belum selevel, leveling perlu dilakukan dari sisi pemahaman dan macam-macam. Lalu yang kedua, tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap pribadi punya pribadinya masing-masing. Yuk ditambah T, yuk ini BPLT. Anda jangan mengatakan aku berlaku tidak, Bapak Ibu, anak kita punya masalah. Jangan sombong, jangan besar kepala, jangan terlalu yakin anak saya beres juga. Kalau saya mengatakan anak saya beres, berarti ponakan Bapak Ibu tidak beres. Karena merasa anaknya pasti beres juga. Lalu yang terakhir, kalau syarat kesehatan individual sekali lagi bukan syarat administratif, tetapi syarat membantu gereja untuk membantu panjenengan yang mau menikah supaya persis tahu kondisi real sejauh bisa kita ketahui terkait dengan calon pasangan Anda masing-masing. Semoga dengan demikian kita bisa menjaga perkawinan Katolik yang dimulai oleh saudari-saudara kita langgeng selamanya. Nama Tuhan dimuliakan, dan